Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di episode kali ini. Ya, kita udah nggak pakai atribut. Jadi hari ini sebenarnya kita akan membahas Lalamove sih ya. Ini kita mau memberikan peringatan, bukan memberikan peringatan, ini saling mengingatkan antara driver dengan customer gitu ya. Dan mungkin dengan aplikasi juga gitu. Terkait apa sih Bang? Terkait Argo Pooling dimanapun di seluruh Indonesia Raya ini gitu ya. Terkait orderan Lalamove Pooling ini. Memang apa Bang permasalahannya? Bukannya kemarin udah jelas tarifnya segitu? Iya betul. Tapi gini, ini sering banget terjadi baik ke gua, baik ke teman-teman yang ngepost juga ada gitu ya. Jadi untuk customer Lalamove, kita ingin mengingatkan nih di video kali ini gitu. Di Lalamove ini kan ada 3 sistem tarif nih. Ada yang prioritas, ada reguler, ada juga pooling gitu ya. Nah, yang prioritas biasanya nggak ada masalah. Yang reguler udah umum dari dulu ini yang dipakai. Ini yang pooling ini yang sekarang menjadi sedikit perhatian untuk kita gitu ya. Kenapa Bang? Gitu. Nih, banyak banget customer Lalamove yang nggak tahu dan nggak ngerti bahwa orderan pooling ini adalah semi-semi same day gitu pengantarannya. Jadi pengantarannya santuy gitu kan, tidak diburu-buru. Bisa double order, bahkan bisa triple order, bisa 3 orderan sekaligus sekali jalan gitu. Nah yang kejadian di lapangan, customer ini nggak tahu, disangka orderan pooling ini adalah orderan reguler atau bahkan prioritas. Jadi pesennya Argo Pooling, minta diantarnya buru-buru gitu kan, itu tidak bisa gitu ya. Ya sebenarnya mungkin tergantung antara customer dengan drivernya ya. Mungkin kalau ngomong di awal Bang langsung dong Bang, mungkin ada yang mau gitu ya, ada yang sat-sat mengantarkan juga mungkin ada gitu ya. Cuma di ketentuannya tidak seperti itu. Dan untuk Lalamove kita juga mengingatkan ya untuk aplikasi, walaupun ya sulit ya, tapi tetap aja kita mengingatkan aja gitu kan, siapa tahu bisa. Tolong ditulis dengan jelas gitu kan. Argo Pooling ini apa gitu. Jadi saat dia mesen kelihatan tuh di sini kan, kalau nggak salah ya tulisannya gue lupa lagi, nggak screenshot. Argo Pooling ini dia keterangannya cuma pengantaran lebih lama gitu. Jangan pengantaran lebih lama gitu. Tulis di situ tulis di situ dong tolong yang detail gitu kan. Driver bisa bawa double order atau 3 order sekaligus. Jadi pengantaran semi-same day gitu. Jadi customernya ngerti gitu. Dan tidak minta buru-buru gitu kan. Nah, nanti ada yang bertanya nih, ya udah Bang kalau gitu, kalau walaupun customernya minta buru-buru kan udah order pooling, ya udah Abang jalanin santai aja. Betul, bisa kayak gitu karena kita yang mengantarkan. Tapi bisa jadi masalah kalau nanti dia nge-report ke Lalamove gitu. Sekarang aplikasi ini lagi agak sensitif gitu kan, gampang banned, gampang suspend gitu kan. Nah ini permasalahannya gitu, makanya harus ada obrolan 2 arah gitu kan. Ke si customer iya, ke aplikasi juga harus didetailkan gitu. Kalau driver mah ya gitu-gitu aja Bu, itu kan udah tahu kita mah argonya segitu adanya, udah tahu gitu. Nah yang kita harapkan kayak gini nih, kasihan juga kalau customer misal ngantar makanan gitu kan jam 11 untuk makan siang, mesennya Argo Pooling, jaraknya sekitar 50 menit gitu kan, dari tempat pick up ke kantornya, ke tempat drop off-nya gitu. Nah ini repot, Anda yang kerepotan sendiri nanti gitu. Pasti nanti kan drivernya misal nggak jalan nih, nunggu orderan searah. Nah ntar Anda ngechat nih, Bang kok nggak jalan-jalan Bang gitu kan, ini saya ditunggu untuk makan siang nih, kayak gitu ya. Gimana kalau kayak gitu? Nanti kan dia kalau urusan makanan mah customer pasti kesel gitu kan. Nggak usah customer, hampir semua orang juga pasti kesel gitu kan. Urusan perut gitu, apalagi di jamnya terbatas, istirahat cuma 1 jam, belum sholat, belum ngelakuin hal-hal yang lain-lain gitu. Nah jadi video ini mengingatkan, kalau Anda buru-buru terus pengen pakai Lalamove, minimal pakai yang reguler gitu, maksimal pakai yang prioritas. Kalau prioritas langsung jemput pick up, langsung berangkat langsung ke tempat drop off gitu kan. Kalau ada lama pengantarannya atau drivernya nggak jalan-jalan, itu udah fix permasalahan pribadi di si drivernya gitu kan. Nah kalau yang pooling ini tidak bisa seperti itu gitu kan. Murah kok, masih sama murah-murah kok Bu, kalau dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain yang pooling mah udah setengahnya. Harganya udah setengah harga daripada yang lain. Gimana nggak mantul sekali gitu kan?
setengah harga pun bahkan mungkin bisa enggak kadang-kadang gitu ya. Kalau yang reguler udah pasti lebih murah dibandingkan dengan aplikasi. Yang prioritas ini kan mahal bang, mahal jika dibandingkan dengan reguler dan pooling. Kalau dibandingkan dengan aplikasi lain, prioritas ini tetap harganya lebih murah gitu kan. Kenapa emang so tahu banget sih? Kita sudah menghitung, kita sudah membandingkan berapa sih tarif dengan aplikasi-aplikasi ini gitu kan, karena kita banyak aplikasi gitu. Jadi kita bisa membandingkan gitu. Jadi kalau misalkan untuk customer nih, kalian misal mau ngirim dokumen yang harus ada approval, cepet-cepet pak, ini cepet-cepet ya, harus bolak-balik nih ke sana ke sini gitu kan, kita ditunggu mau meeting, atau tadi ini pak ini makan siang nih gitu kan, waktunya tinggal 50 menit lagi, perjalanan sekitar 40 menit, tolong dibantu cepet ya pak. Nah yang kayak gitu-gitu jangan pesan Argo Pooling. Saya mengingatkan gitu ya, terserah Anda mau tetap ngelakuin apa enggak, tapi kita mengingatkan di sini gitu kan. Takutnya ini terkait dengan bisnis Anda, atau mungkin dengan urusan pekerjaan Anda yang menyangkut jabatan Anda gitu kan. Nanti integritasnya dipertanyakan gitu. Nah, gue mengingatkan di sini kalau misalkan ada yang pesan kayak gitu-gitu, yang urgent, yang butuh cepat, butuh satset, jangan pilih orderan pooling. Kecuali kalau misalkan pengantarannya santai, nganter baju nih dipakainya besok misalkan, nah itu silahkan gitu. Atau nunggu barang-barang yang nggak akan dipakai cepet-cepet, itu silahkan gitu, karena argonya memang segitu adanya. Ini semi same day gue bilang gitu kan. Kalau gue masih mending pak, kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain ya, gue lihat jauh lebih lama pengantaran gitu. Kalau gue kan nggak bertahan, 1, 2 ngejar waktu juga gitu. Nah makanya mungkin biasanya agak cepat gitu. Tapi tetap ini kalau kayak gini tadi, barang-barang harus cepat-cepat, itu nggak bisa pakai pooling gitu. Kita lebih rekomendasikan minimal pakai yang reguler, atau misalkan mau satset banget udah langsung gasken, pakai yang prioritas gitu. Harganya memang agak lebih mahal, tapi nggak terlalu mahal banget. Bedanya juga nggak terlalu jauh gitu kan. Kita udah pernah bahas sebelumnya perbedaan antara tarif pooling, tarif reguler dengan tarif prioritas. Nah, dan untuk pihak aplikasi ini tolonglah dikasih penjelasan gitu kan, secara detail di aplikasinya gitu ya. Jangan hanya secara garis besar aja gitu, karena nggak semua customer itu mengerti gitu. Kalau misalkan dia nggak baca dan lain-lain, ya itu urusan mereka gitu, kesalahan ada di mereka bolanya. Nah ini kan kita sama-sama deal-dealan nih gitu. Ya mungkin ini teknik marketing dan lain-lain hanya dikasih garis besar aja gitu, tapi ini nanti bolanya ada di driver. Kasihan drivernya. Masalahnya juga aplikasi kan lagi sensitif gitu kan. Nanti yang jadi kena bolanya itu drivernya juga gitu. Udah pesan pooling, mintanya cepet-cepet, driver agak boncos lah dengan harga segitu. Kalau harus cepet-cepet gitu kan, nggak nutup gitu. Mungkin nutup tapi pas-pasan sekali gitu. Nah nanti customernya ngeluh nih, kok pengantaran lama, drivernya dia mulu, nggak jalan-jalan di mapsnya, drivernya muter-muter dulu ke area lain gitu kan. Nah ini nanti yang kena drivernya juga. Entah rating barnya turun kalau di report, mending kalau rating barnya turun bisa dinaikin lagi walaupun susah ya. Kalau misalkan di suspend, apalagi kalau misalkan di ban akunnya gitu. Nah ini kasihan juga drivernya gitulah. Ini di sini kita saling mengingatkan nih 3 unsur, driver, customer, dan aplikasi gitu ya. Itu aja di episode kali ini guys, semoga mengerti. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan boleh banget di komen di kolom komentar, atau mungkin ada yang setuju atau yang nggak setuju boleh banget di komen di kolom komentar, ditambahkan aja gitu ya. Takutnya di sini gue kelewat ngomongnya gitu. Itu aja di episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga semakin baik, semoga semakin gacor semuanya, semoga sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.